Halo Garudian, selamat datang di program Asgard Podcast. Hari ini kita podcast episode kedua. Nah, sekarang kita mau bahas soal bisnis di masa pandemi. Ini sebuah berkah atau musibah? Nah, tentunya masih bersama saya Bilal Prama dan ada Mas Ferry. Halo Mas. Halo. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Selaku COO ya? COO. COO itu apa? Chief Operating Operational Officer. ya? Chief Operating Officer. Ya, Chief Operating Officer dari Kebun Sehati. Dari Kebun Sehati. Nah, akhir-akhir ini Mas nih kayak ini kita baru ketemu juga ya. Oh iya. Baru ketemu aja. Lagi banyak orderan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Banyak order. Cuma judulnya agak ngeri dikit ya. Musibah atau berkah gitu. Tapi tenang Garudians, ini bukan bisnis yang kayak nimbun masker, enggak ya? Enggak. Nimbun hand sanitizer, enggak ini enggak. Beda lagi. Beda. Nah, kenapa aku mau angkat isu ini? Sebenarnya menarik sih Mas. Mas ini awalnya tuh bisa kepikiran punya ide gini tuh dari mana sih Mas? Iya, ceritanya begini. Saya ini kan selaku ketua komunitas hidroponik ya. Oh iya, di Jogja. Namanya Gria Hidroponik Yogyakarta. Iya. Saya ketua komunitas kebetulan. Ya mungkin karena yang paling slow gitu ya. Iya. Nah, petani saya itu rata-rata orang-orang pensiunan. Terus ada juga yang mahasiswa yang ingin belajar mungkin. Iya. Kemudian ada juga orang-orang yang dia ingin punya kegiatan sambilan atau mungkin ingin dapat uang saku dari melakukan hidroponik. Nah, beban moralnya itu sebenarnya di saya. Karena apa? Karena saya sudah melatih mereka sampai mereka pandai menanam, tapi mereka tidak bisa jual hasilnya. Wah, tidak tanggung-tanggung. Ada yang punya 500 pot, ada yang punya 1000. Banyak juga. Banyak, makanya itu kan beban moral kan bagi saya. Oke, ketemulah dengan seorang startup founder waktu itu ya. Waktu itu, kemudian di sini juga di G45 sebutlah namanya bukan asing lagi kan, bukan hal yang asing gitu ya. Pak Ari Liono. Oh iya. Nah, beliau inilah yang membina, membimbing, mendidik saya untuk membuat sebuah startup. Awalnya sih saya tidak paham itu apa startup itu kan. Nah, ternyata startup itu sama ya dengan UMKM gitu ya. Hanya saja growth-nya itu dipacu, pertumbuhannya itu dipacu. Kalau UMKM lebih cenderung ke ya wis pasrah gitu ya. Nggak ada pelanggan ya sudah. Tapi kalau startup itu berbeda, itu growth-nya memang dipacu dengan teknologi. Nah, saya ingin coba waktu itu ya, dibuatkanlah sebuah aplikasi yang apa itu namanya kita sebut sekarang dengan nama Kebun Sehati. Awalnya kita hanya bekerja sama dengan ini sih. Awalnya kita tidak membuat sendiri gitu ya. Kita bekerja sama dengan programmer kelas dunia. WhatsApp sama Instagram. Oh, itu kelas dunia loh itu bro. Itu kelas dunia, keren banget itu. Nah, kita cuma WhatsApp sama Instagram gitu ya. Terus akhirnya didukung lagi dengan kita buat sendiri. Pak Ari sama timnya, saya dengan tim-tim itu membuat sebuah aplikasi namanya Kebun Sehati. Berarti bisa dibilang Mas ini awalnya tuh emang dari hobi ya? Hobi terus aktif di organisasi tadi. Iya, betul. Sama ada punya keresahan. Betul. Bener kan? Jadi kayak oh iya ya nih teman-teman nih dia udah punya banyak nih 500 sampai 1000 pot. Tapi gimana ya cara buatnya? Berarti mulai dari situ ya? Dari situ sebenarnya. Itu pas awal tuh emang berangkat dari teman-teman di organisasi juga atau Mas Ferry sendiri atau ada yang lain juga Mas? Buat ngebangun. Maksudnya Kebun Sehati ini? Iya, Kebun Sehati. Kalau Kebun Sehati itu kalau dulu namanya bukan Kebun Sehati ya, mungkin nama itu kan branding gitu ya. Saya cuma punya tujuan bagaimana cara menjual sayuran dari hasil komunitas. Nah, cuma itu sih sebenarnya. Saya nggak peduli namanya mau pakai apa gitu. Kemudian sama Pak Ari diarahkan
gini loh, sebuah nama itu memang apa ya? Apalah arti sebuah nama? Gitu mungkin ada ya seperti itu ya. Tetapi bagi Pak Ari itu memang memilih nama kebun sehati itu supaya ada apa namanya ya? Supaya ada ikatan batin. Antara kita, antara supplier dengan konsumen. Memang benar, begitu nama ini dipublikasikan di lewat Instagram, lewat broadcast juga, ternyata efeknya luar biasa. Padahal hanya menggunakan nama, mereka belum tahu produknya apa di situ. Dari nama aja mereka langsung kayak tertarik gitu loh perhatiannya. Berarti penting juga sih nama itu. Ternyata ya. Saya juga ada kepikiran waktu itu. Impactnya besar juga gitu. Dari kebun sehati sendiri itu udah berjalan berapa lama? Nah, umur kita itu masih seumur jagung kali ya. Kita lahir di September 2019. Berarti belum setahun. Anak kemarin sore kita ini. September ya, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Baru 7 bulan. Kalau bayi belum bisa berdiri, belum bisa berjalan ya. Kalau orang hamil ya baru kelihatan gitu. Tapi udah nonjol ke permukaan hamil ya. Oke. Nah, seperti itu. Kita masih muda. Tapi sebenarnya pengalaman kita dalam menanam itu sudah lama. Bahkan kita pernah punya apa itu namanya? Mitra gitu ya, bermitra dengan swalayan modern. Boleh nyebut merek nggak sih? Ya itulah di Jogja aja. Dan yang pernah membuat saya bangga gitu ya. Nah, saya harus menyebutkan mereknya kalau yang ini. Saya pernah bangga sekali karena bermitra dengan Taniha. Jadi teman-teman komunitas ini komoditinya itu beberapa itu memang masuk ke Taniha. Nah, saya kemudian berpikir kita aja bisa nyuplai mereka yang sudah besar. Kenapa kita tidak membuat sendiri? Ya. Itu ya. Nah. Sebenarnya itu cambukan dari Pak Ari loh, bukan dari saya. Kenapa tidak membuat sendiri aja? Nah, karena ilmunya saya belum tahu, saya harus banyak kursus belajar, masih butuh bimbingan juga dari beliau. Ya, sambil jalan kita sambil belajar. Terus berarti kan bisa dibilang ya Mas Ferry juga sebelum masuk ke lingkup G45 Ventures Venture itu kan masih penjualannya kayak konvensional waktu pas di ini komunitas. Sangat primitif kita itu sangat primitifnya bagaimana? Kita foto tanaman kita, spread gitu ya, terus kita bikin di status WA. Cuma gitu. Ya peminatnya nggak ada yang minat lah. Kalau nggak seperti itu, beda ceritanya. Kalau kita membuat sebuah gambar gitu ya, yang gambarnya tuh banyak pilihannya. Wah, orang pasti berpikir, wah, aku tertarik sama ini sebenarnya sih. Tapi ini juga boleh lah. Ya ini ya oke lah beli semua aja deh. Orang-orang akhirnya seperti itu. Emang visual tuh lebih ini Mas, lebih tertarik. Nah, itu ada penelitiannya sekitar 90% manusia itu lebih tertarik sama visual daripada teks. Wow. Ya misal kita lagi nunggu nih di lampu merah ring road misal. Terus ada gambar bergerak di video tren itu kayak langsung otomatis gitu. Langsung melihat ke sana gitu kan. Oh iya ya, kenapa aku baru sadar ya? Ternyata begitu ya. Kuat juga itu. I see. Gambar bergerak. Iya. Terus ini mulai kapan gitu Mas sampai akhirnya tuh sadar di satu momen, oh iya kayak kita butuh media juga nih buat nyalurin teman-teman buat penjualannya. Digital itu pas kapan itu? Itu sebenarnya awal kepikirannya itu setelah Lebaran tahun lalu. Ya, bulan Agustus kali ya. Iya. Sekitar itulah. Kepikirannya itu setelah Lebaran tahun lalu.
Nah ini kita sudah mau hampir mau 1 tahun ya. Hampir 1 tahun, makanya kita ingin evaluasi juga. Jadi kita terus melakukan evaluasi, misalnya ada kekurangan dari pelayanan kami terutama, itu kita akan perbaiki. Kita akan perbaiki. Terus, nah ini udah di kondisi sekarang ya Mas ya, lagi rentan banget nih. Kalau dari Mas sendiri nih selaku CEO Kebun Sati itu gimana tuh menghadapi situasi seperti ini ya? Nah awalnya ketika pemerintah mengeluarkan status kondisi luar biasa di Indonesia, saya sempat menciut nih artinya nih, aduh kita ini baru memulai usaha, sudah ada pandemi seperti ini, saya harus bagaimana gitu kan. Nah ternyata tidak seperti yang saya bayangkan, malah ordernya meledak. Yang biasanya 100% per hari gitu ya, ini sekarang kita sudah sampai 500%, jadi 5 kali lipatnya dari yang biasa. Ini dan itu semakin bertambah, ya berita baik juga, berita buruk juga. Nah berita buruknya apa? Kita kan belum terbiasa menghandle order yang begitu banyak. Nah jadi kita harus hati-hati di situ. Ketika kita salah dalam melangkah, wah bahaya juga. Ini saat ini sekarang kita sedang berhati-hati banget, berhati-hati dalam menghadapi customer, ya. Terus teman-teman kurir yang dulu kerja sama dengan kita, ini kan banyak yang off. Nah, mungkin bagi pemirsa yang saat ini sedang melihat tayangan ini ya, ketika ada yang mengorder Kebun Sati, ternyata pengirimannya telat. Nah, itu karena kita sedang kekurangan staf tenaga kurir sebenarnya. Kurir yang mengantarkan sampai ke rumah. Iya, itu dia. Saking meledaknya itu ya Mas. Berapa? 5 kali lipat bisa dibilang seperti itu. Luar biasa. Sampai saya harus rela membantu teman kurir untuk. Iya benar. Aku sering lihat Mas. Waduh, ini luar biasa. Harus ikut turun ke jalan untuk mengantarkan itu. Kalau tidak seperti itu, waduh saya malu nanti ya dengan customer gitu. Customer sudah percaya loh sama kita, tapi kita tidak bisa memberikan apa yang menjadi hak mereka. Itu saya malu nanti kalau misalnya saya gagal. Nah terus aku sempat kepo juga sih Mas, dari Kebun Sati itu apa sih yang bedakan sama produk-produk lainnya? Apakah sayur buah-buahannya itu kayak organik kah atau gimana, atau ada poin plus gitu? Iya. Ini juga senjata kita ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Kita bagi resep aja. Kita bagi resep. Nah, sebelum muncul Kebun Sati, kita ini memiliki banyak petani. Teman-teman petani itu banyak banget. Ada yang organik, ada yang sebagian besar hidroponik sih. Sebagian besar. Karena teman-teman komunitas ya. Terus ada juga yang konvensional. Nah, dari teman-teman yang banyak ini, ternyata saya ingin membuat sebuah pasar baru, yang mana pasar itu cukup idealis ya, mungkin ya bisa dibilang seperti itu, yaitu kita hanya memilih petani yang tidak menggunakan pestisida. Jadi saya pernah bekerja di salah satu rumah sakit ya di Yogyakarta. Kemudian di situ mereka ternyata memiliki kebiasaan, memiliki yang namanya habit gitu ya, kebiasaan gitu. Mereka itu lebih suka dengan bahan makanan yang tidak mengandung pestisida. Tidak harus organik, banyak tanaman yang tidak mengandung pestisida itu banyak juga. Terutama hidroponik itu pasti itu. Hidroponik itu pasti tidak boleh menggunakan pestisida. Kalau organik itu ya, tapi organik kan relatif mahal. Nah, kalau konvensional ini agak sedikit tricky nih ya, konvensional ini, karena kalaupun dia tidak menggunakan pestisida, biasanya tanahnya ini yang mengandung pestisida. Jadi bukan tanamannya, tapi tanahnya. Gitu ya. Cuman ini alhamdulillah kita sudah bisa mengatasi ya untuk petani-petani yang konvensional. Ini tetap kita awasi, kita monitor.
Biar tetap menjaga kualitas ya. Betul, itu kualitas pertama. Jadi itu rumusnya. Rumusnya itu ya. Tanpa pestisida. Oke, itu kelebihan dari produk-produk yang lainnya ya. Dari kebun sate sendiri melihat sikot ini ada nggak sih kayak tindakan preventif? Dan kita nggak tahu nih ya Mas ya. Ini kita nggak tahu nih. Misal apakah dari kurirnya dia pakai masker kah atau emang dari buah-buahannya segar atau udah dicuci atau segala macam? Sebelum pandemi, Iya. kita itu sudah membiasakan diri untuk mencuci tangan. Jadi ketika pandemi, itu hal biasa. Udah kebiasaan lah itu Mas. Iya. Jadi sabun, terus hand sanitizer itu memang selalu ada, bahkan sebelum pandemi. Jadi kita memang menjaga untuk packaging aja, misalnya contohnya mengambil buah kurma gitu ya. Yeah. Itu tangan tidak boleh bersentuhan dengan buahnya tidak boleh bersentuhan dengan tangan langsung. Jadi harus pakai plastik mungkin atau mungkin sarung tangan karet ya. Dulu pakai sarung tangan karet ya, tapi mahal ya. Kita pakai yang sederhana dulu aja. Yang penting tetap higienis. Tapi tetap higienis kita jaga. Gitu. Bahkan sampai kurirnya, kalau kurir memang dari dulu selalu menggunakan masker gitu ya, selain pandemi, bukan karena pandemi juga, tapi karena polusi. Nah, di jalan dia kasihan. Di jalan tuh diusahakan pakai masker, kemudian pakai sarung tangan gitu ya. Biar tidak belang gitu ya. Tapi perlu diingat ya masker ini ya, masker buat apa? Iya, bukan masker wajah ya. Bukan. Itu kalau malam. Oke, bang, koa. Oke, timun. Nabrak kalau. Oke. Nah, terus kalau dari kebun sate itu sendiri produk-produk apa sih Mas yang Oke, produk ini membicarakan masalah produk ini seneng banget saya itu sebenarnya. Bukan karena apa? Produk dari kebun sate itu sebenarnya awalnya itu cuma 30 produk awalnya. Itu tuh jenisnya. 30 jenis produk awalnya. Kemudian karena kita sudah melakukan branding gitu ya, banyak orang yang tahu. Akhirnya supplier pada telepon. Mas, boleh nggak nitip? Mas, boleh nggak nitip? Nah, seperti itu. Akhirnya sekarang ada 180-an produk. 180-an produk. Nah, itulah kehebatan dari startup. Jadi kita growth-nya itu memang luar biasa. Tumbuhan itu luar biasa. Adapun produk yang kita hadirkan di kebun sate itu yang paling utama itu adalah sayuran ya. Karena kita memang menanamnya sayuran, dari jenis sayuran, ada juga buah-buahan. Bahkan kalau pas musiman gitu ya, kita juga ada kelengkeng, mangga, itu kan musiman gitu ya, nggak setiap hari ada. Terus kita juga punya frozen food. Frozen food itu seperti apa ya? Sosis, ya, bakso, nugget ya, yang paling seneng itu nugget. Kemudian kita juga ada sembako, yang produk terbaru kita ini sembako itu ya seperti beras, minyak, gula, bumbu-bumbu kayak gitu. Bumbu dapur gitu ya Mas ya. Dan pastinya ini tetap yang tanpa pengawet atau kalau khusus bumbu dapur, bumbu dapur ini agak sedikit ini ya. Bukan iklan sih, bukan ya kan. Tapi karena kita sudah mendapat image bahwa kebun sate ini customernya adalah orang-orang yang mengerti akan hidup sehat, sehingga bumbunya pun kita pakai bumbu yang probiotik. Apa itu probiotik? Probiotik itu ya. Pernah merasakan bumbu dapur penyedap rasa enggak? Iya. Kan? Sebenarnya rasanya sama dengan itu. Tapi yang probiotik ini tidak mengandung MSG. MSG itu sebenarnya tidak berbahaya, tapi kalau dikonsumsi terlalu banyak mengakibatkan masalah ya pada tubuh kita. Nah, seperti itu. Probiotik ini sama sekali tidak mengandung MSG. Yang memang harganya agak sedikit mahal, tetapi aman. Nah, rasanya sama. Asin-asin gimana? Tapi tetap buat ini ya, buat menjaga kesehatan ya buat customer. Iya, sebagai pengganti MSG. Iya.
Karena MSG itu murah sih sebenarnya. Di masyarakat banyak sekali bumbu-bumbu yang mengandung MSG itu banyak sekali karena murah. Ya. Ya. Nah, terus dari Kebun Sehati itu gimana sih Mas caranya Mas? Kalau misalkan mau misal aku nih, aku mau daftar nih. Iya, Oke. Itu gimana? Apa ada paketan menarik atau apa? Oke. Jadi di Kebun Sehati itu kita ingin mengunggah yang namanya kata mudah. Ya, mudah mendapatkan. Ya. Mudah dalam mengordernya juga. Ya. Kemudian mudah dalam mengolahnya. Nah, kenapa customer kita itu ingin kita berikan kemudahan, semua kemudahan itu supaya mereka itu setia. Wah, karena kita sudah setia nih ya. Iya. Kita sudah setia, kita sudah sehati, ya biar customer juga sama seperti Sama. itu. Kemudian ini aku kepo sih Mas. Iya. Misal aku pengen ikutan nih, Iya. order di Kebun Sehati itu gimana sih Mas caranya? Oke. Cara mengordernya cukup mudah. Jadi kita sudah memiliki aplikasi di Google Play Store, Iya. ya, bisa di-download langsung di Play Store situ. Kemudian ikuti seperti ya sama caranya sama seperti kita download aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, setelah itu masukkan nomor HP. Nah, di situ ada masukkan nomor HP, kemudian biasanya ada OTP gitu ya, kode verifikasi. Nah, setelah dimasukkan baru langsung bisa milih. Nah, di situ semua item yang sedang promo, semua item yang lagi turun harga, nah, di situ akan ada keterangannya. Bahkan yang kosong pun nanti akan dijelaskan. Di aplikasi itu. Di aplikasi itu. Nah, setelah memilih sekian produk itu ya, kita minimal ordernya untuk saat ini 40.000 sih. Awalnya dulu 20.000 kan, promosi. Promosi terus naik jadi 40.000. Nah, ketika kita sudah memilih sejumlah item yang totalnya itu 40.000, maka customer akan mendapatkan free ongkir. Menarik banget ya. Free ongkir ya. Kira-kira kompetitor kita ada yang free ongkir nggak? Itu dia. Berarti jaraknya nggak dihitung jarak ya Mas? Nah, sebenarnya kita sudah prioritaskan untuk yang 40.000 ini, kita pengantarannya itu dalam ring road. Nah, terus kemudian bagaimana kalau ada customer yang ingin order tapi ternyata rumahnya di luar ring road? Nah, kita ambil charge atau tambahan per kilonya itu 2.600 dihitung dari rumah beliau ke ring road terdekat. Berarti bukan sini ya? Bukan di kantor sini. Ring road ya? Iya. Dari ring road terdekatnya di rumahnya dia. Ya? Mana ring roadnya misalnya seperti itu. Menarik sih. Cuma 2.600 kan. 2.600 dong ya. Menarik banget sih. Mungkin apa ya? Berarti bisa dibilang orderan juga pemesanan naik ya. Berarti ya kalau dari Mas Ferry sendiri nggak ada masalah ya sama sekali situasi ini. Oh ya, malah jadi peluang ya. Jadi peluang ya. Banyak orang yang harus stay di rumah. Di rumah. Ya, mereka bekerja di rumah. Benar. Nah, bagi orang-orang yang tidak bisa memasak, kita punya paket sayur. Paket sayur sop misalnya. Nah, kita juga punya salad. Paket salad yang siap konsumsi, pokoknya langsung siap konsumsi. Berarti itu yang paket sayur sop itu berarti nggak usah ribet-ribet gitu buat ibu-ibu di rumah atau teman-teman yang di rumah, kayak beli satuan gitu misalnya. Ini udah langsung paket gitu aja. Tinggal masak aja. Tinggal masak aja. Bumbunya pun saya pilihkan bumbu yang probiotik yang tadi. Yang tadi itu. Jadi tinggal plung selesai. Untuk anak kos pun oke, nggak masalah. Iya. Tinggal masak air doang ya. Nah, kalau biasa anak kos kan biasa ya udah yang simpel aja lah. Gitu. Aduh, mager banget nih buat masak nih. Cocok banget nih. Diantar sampai rumah lagi. Sampai pintu dapur Anda. Padahal nggak tahu dapurnya di mana. Taunya kamar kucing. Taunya salah alamat. Tapi jangan salah loh. Kenapa kita tidak jualan
apa namanya ya? Makanan siap saji. Betul ya? Iya, yang instan itu ya. Iya, maksudnya yang ya tinggal langsung makan aja. Ya, seperti sekarang itu kan banyak banget itu ya. Yang online yang pengiriman makanan siap langsung dikonsumsi itu kan banyak banget ya. Saya sempat mendapat yang namanya masukan gitu dari beberapa teman, kebetulan di rumah sakit waktu itu ya. Masakan yang siap saji seperti itu ya belum tentu tergantung kategori makanan sehat. Bahannya dari mana dulu? Masih belum jelas sih ya. Masih ya sebenarnya nggak bisa kita menuduh seperti itu, nggak bisa sebenarnya karena kita nggak tahu ya. Oleh karena itu kami memang tidak melakukan hal itu. Kami hanya menjual bahan mentahnya saja yang kemudian silakan diolah sesuai dengan selera customer sendiri. Memasak itu riskan banget loh soalnya. Ya, beda tangan, beda rasa. Iya, betul banget. Apalagi kayak yang mendukung juga sih Mas. Kayak misal mahasiswa yang lagi di kosan atau di kontrakan tuh ya apa juga yang mau dikerjain gitu. Kan bisa berkreasi juga di masa. Bener gak sih Mas? Bener gitu. Ya daripada ya TikTokan gitu. Aduh ya. Udah mending berkreasi lewat masakan kan. Ada manfaatnya. Ya, ada manfaat, bener. Sambil mengisi kekosongan itu kan. Tapi bukan kekosongan hati kan. Waduh. Bisa deh. Oke. Berarti ya alhamdulillah menjadi suatu berkah ya Mas ya? Iya, alhamdulillah ini merupakan berkah di tengah-tengah pandemi. Tapi bukan berarti saya berdoa supaya pandeminya semakin panjang. Bukan. Sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Mari kita lalui semuanya ini dengan apa ya, akal sehat aja. Iya, betul. Berarti itu ya ada impact-nya juga dari ya digital ya Mas ya? Iya, kita memang terbantu sekali dengan digital. Sama digital seperti itu. Oke, mungkin segitu aja Garudians untuk episode podcast kali ini. Terima kasih buat Mas Ferry yang udah mau hadir di sini. Thank you. Nah, buat teman-teman juga yang bingung nih mau cari sayur, buah, atau sembako atau ada yang lain tadi yang disebutin sama Mas Ferry, itu tenang aja. Tinggal download aja, caranya gampang, download di Play Store ya Mas ya. Kebun Sati ya. Kebun Sati atau enggak kalau misalkan masih bingung bisa stay tune terus, bisa lihat di Instagramnya @kebunsati. Nah, ini sangat mendukung buat teman-teman Garudians yang selalu stay di rumah aja. Kita bisa nemenin nih belanja dari rumah. Jadi tenang, tinggal tunggu sambil kerja, tiba-tiba datang pesanannya. Betul sekali. Oke. Gampang. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dan bye.